Berjumpa lagi dalam Sapa Senja. Kita bersyukur bahwa bangsa kita Indonesia sedang memperingati HUT kemerdekaan yang ke-76. Dan lebih lagi patut kita bersyukur karena sebagai orang-orang yang percaya, secara rohani kita juga sudah dimerdekakan. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merdeka itu artinya adalah bebas dari penjajahan atau bebas dari perhambaan. Karena menurut Tuhan Yesus, di dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-34, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi tadinya kita semua adalah orang-orang yang ada di bawah perhambaan dosa. Tetapi kita sudah dimerdekakan. Siapa dan apa yang memerdekakan kita? Kita akan pelajari itu pada sore hari ini. Yang pertama, yang memerdekakan kita adalah Kristus. Kita baca di dalam Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Firman Tuhan katakan, sesungguhnya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan huk perhambaan. Jadi Kristus, Dia sudah mengadakan pertukaran dengan kita. Kita yang seharusnya menerima penghukuman karena kita ada di bawah perhambaan dosa. Seharusnya kita yang disalibkan. Tapi Yesus sudah mengadakan pertukaran. Yesus sudah menggantikan kita. Dengan darahnya yang tercurah di atas kayu salib, kita semua sudah dimerdekakan dari dosa. Kemudian yang kedua, yang memerdekakan kita adalah Roh. Kita baca di dalam Roma pasal 8 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan katakan, demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi yang kedua, yang memerdekakan kita adalah Roh Kudus, Roh Allah sendiri. Karena Tuhan Yesus katakan Dia akan naik ke surga dan Tuhan mengirimkan Roh yang menjadi penolong buat kita, Roh yang menjadi penghibur buat kita, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang akan mengajar kita, menegur kita, Roh Kudus yang memampukan kita hidup di dalam kemerdekaan yang Yesus Kristus berikan. Kemudian yang ketiga, yang memerdekakan kita adalah firman. Kita baca di dalam Yohanes pasal 8 ayat 31 dan 32. Firman Tuhan katakan, maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi yang ketiga, yang memerdekakan kita adalah kebenaran. Dan kebenaran itu adalah firman Tuhan. Kita dimerdekakan dari apa? Kalau di dalam Roma pasal 8 ayat kedua yang tadi kita baca dikatakan bahwa kita dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Itu sudah lebih daripada cukup. Itulah hal yang paling utama dan yang terpenting dalam hidup kita. Bahwa kita dimerdekakan dari hukum dosa dan dari hukum maut. Dan setelah kita dimerdekakan oleh Kristus, kita baca di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-13. Firman Tuhan katakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih.
Jadi setelah kita dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus, kita dimerdekakan oleh Roh dan kita dimerdekakan oleh kebenaran firman Tuhan. Jangan gunakan kemerdekaan itu untuk kembali hidup dalam dosa. Jangan gunakan kemerdekaan itu untuk melakukan hal-hal yang jahat, yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, yang bertentangan dengan firman Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 36 dikatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi kita bisa katakan, sekali merdeka, tetap merdeka. Amin. Tuhan Yesus memberkati.